Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya Elia Mardiana dari SDNN 10 Ngabang, CGP Angkatan ke-7 akan melakukan pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya. Silakan Bu, perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Kalista Ningsi, saya guru kelas 6 SD Negeri 10 Ngabang. Ya, terima kasih Bu. Ini adalah rekan sejawat saya yang akan saya lakukan observasi, tapi sebelumnya kami akan melakukan pra-observasi. Baiklah, kami akan memulai kegiatan pra-observasi kami. Selamat pagi Bu Kalista. Selamat pagi Bu, Apa kabar Ibu hari ini? puji Tuhan baik. Ibu mengajar di kelas berapa ya Bu ya? Saya mengajar di kelas 6, Pelajaran apa saja? pembelajaran matematika, kemudian tematik juga. Oh ya, luar biasa ya Bu ya. Santai saja Bu, jangan terlalu tegang ya. Bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas bersama dengan anak-anak Ibu? Berlangsung dengan baik. Luar biasa ya Bu ya. Saya rencananya akan mengobservasi Ibu. Kira-kira Ibu bisa saya observasi hari apa ya Bu ya? Boleh hari Rabu Bu? Oh ya, berarti hari Rabu nanti saya akan mengobservasi Ibu dan melakukan supervisi dengan Ibu ya Bu. Ibu sudah mempersiapkan RPP-nya? Sudah Bu. Oh luar biasa ya Bu ya. Begini Bu, di dalam pembelajaran nanti pada saat Ibu akan melakukan observasi, apa saja yang Ibu biasa lakukan terhadap peserta didik Ibu? Atau Ibu punya problem atau masalah di dalam kelas Ibu? Ya. Ada masalah sedikit, ada beberapa anak yang kurang mampu dalam pembelajaran matematika itu. Terkhususnya untuk pembelajaran misalnya tentang pengolahan data. Ya Bu ya. Jadi di sini saya ingin menanya, sedangkan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok itu apa saja Bu? Ya, kalau tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama itu adalah siswa mampu memahami cara menentukan modus pada sebuah data. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi modus pada sebuah data. Yang ketiga itu siswa mampu menyelesaikan masalah pengolahan data tersebut. Iya Bu ya, di situ Ibu sudah mau mempersiapkan tujuan pembelajaran yang Ibu kembangkan, yang Ibu akan sampaikan. Di sini saya akan melihat apa saja yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran pada saat Ibu menyampaikan materi kepada peserta didik Ibu. Yang ingin saya kembangkan adalah siswa itu dapat aktif dan berkomunikasi dengan baik dalam kelas serta dapat menyelesaikan masalah mengenai pengolahan data tersebut. Oh ya, dari pengamatan Ibu melihat, saya melihat bahwa Ibu luar biasa menjadi seorang guru ya. Ibu mempunyai kreativitas yang luar biasa dan saya ingin melihat apakah Ibu sendiri sudah memperhatikan bagaimana siswa Ibu itu menerima pembelajaran dalam kelas. Menurut Ibu, siswa itu sudah aktif atau belum saat Ibu menyampaikan materi pembelajaran? Sudah aktif Bu. Luar biasa ya Bu ya. Karena gurunya sendiri sudah memberi semangat yang luar biasa. Jadi di sini strategi apa saja yang akan Ibu rencanakan atau apa saja yang akan Ibu berikan kepada peserta didik Ibu? Strategi yang saya gunakan biasanya diskusi, kemudian ada tanya jawab, ada pengamatan, ada game juga biasanya, kemudian penugasan. Oh iya. Kalau game itu seperti apa modelnya? Kalau ya? game itu biasanya saya memberikan soal kepada anak-anak, menanyakan soal itu kepada anak-anak, kemudian anak menjawab, siapa yang menjawab benar dan siapa yang menjawab salah. Jika ada anak yang menjawab salah, nanti akan saya suruh maju di depan, biasanya dikasih hukuman apa misalnya. Biasa juga saya menanya anak-anak, kita boleh memberikan hukuman apa pada anak ini. Bagus Bu, strategi yang Ibu gunakan bagus, tapi ada baiknya jikalau hukuman itu tidak perlu kita berikan seperti itu kepada anak. Kita hanya memberikan istilahnya sanksi atau apa. Jangan menyebut dengan kata hubungan. Karena itu bagaimana untuk cara mendengarkannya Bu ya. Tapi di sini saya melihat Ibu luar biasa sekali dalam memberikan penugasan kepada siswa, strategi yang Ibu berikan. Dari sini apa saja yang ingin Ibu kembangkan kepada siswa dan yang menjadi keberhasilan Ibu dalam memberikan materi pembelajaran itu? Siswa mengerti yaitu tentang pengolahan data tersebut. Oh ya, yang sudah Ibu sampaikan untuk pembelajaran itu ya. Oh ya, baik Ibu. Dan Ibu juga sudah mempersiapkan apa saja yang ingin Ibu berikan kepada siswa. Misalnya media apa saja yang Ibu persiapkan? Media gambar misalnya. Itu saja ya Bu ya. Dan pengolahan data perlu kan? Iya. Jadi media yang Ibu siapkan nanti adalah media gambar dan pengolahan data. Baiklah Bu. Setelah saya melakukan pra-observasi dengan Ibu, saya melihat Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
Semoga hari Rabu nanti kita bisa bertemu lagi dan Ibu bisa menyampaikan materi pembelajaran Ibu dengan baik. Saya yakin dan percaya anak-anak Ibu pasti senang melihat pembelajaran dari Ibu. Jadi Bu, sekian dulu untuk kegiatan diskusi kita tentang observasi besok, dan saya harap Ibu tetap dalam keadaan sehat selalu. Baik Bu, terima kasih untuk kegiatan hari ini karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berdiskusi dengan saya. Baiklah, kegiatan kita untuk observasi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih, kami sudah melakukan praobservasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu Kalista. Selamat siang, Bu. Apa kabar Ibu setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu tadi? Yang pertama, gugup, Bu. Gugup biasa itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Merasa gugup dalam hal apa penyebab Ibu menjadi gugup tadi ya? Karena biasanya saya mengajar itu sendiri, Iya. tanpa diperhatikan. Kalau ini kan saya diobservasi, Bu. Makanya saya gugup. Tapi Ibu tidak menampakkan kegugupan Ibu, santai ya Bu ya. Kita juga sekarang merefleksi hasil observasi Ibu tadi. Saya sudah melihat bahwa Ibu mengajar tadi bagus sekali. Ibu sudah bisa menguasai anak-anak Ibu. Ibu sudah bisa membuat mereka bersemangat dalam belajar, dan saya perhatikan Ibu sangat serius dan sangat bagus menyampaikan materi pembelajaran. Dari sini refleksi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa saja yang membuat Ibu merasa bagaimana dalam belajar tadi? Yang pertama itu adalah siswa itu aktif dalam pembelajaran, kemudian dengan rasa senang dari diri, siswa memunculkan antusias yang lebih. Kemudian tugas diskusi dan individu terlaksana dengan baik berdasarkan tujuan pembelajaran. Kemudian materi itu sangat terbantu dengan adanya gambar-gambar yang tertera, gambar-gambar yang saya perlihatkan dengan anak-anak. Saya perhatikan tadi waktu Ibu menyampaikan media pembelajarannya Bu ya. Gambar-gambar yang udah Ibu lihatkan ke anak-anak itu adalah salah satu media pembelajaran yang bagus sekali. Ibu kreatif dan Ibu juga dapat menguasai ruangan sehingga anak-anak belajar dengan aktif. Saya perhatikan Ibu sangat-sangat telaten, ulet di dalam menyampaikan materi pembelajaran. Apakah di situ Ibu ada mengalami kendala atau masalah setelah Ibu melihat anak-anak Ibu itu? Ada sedikit kendala karena ada beberapa anak yang paham, ada juga beberapa anak yang kurang. Karena tidak semuanya, karena semua anak itu langsung paham instan gitu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Dari sini setelah topik ini saya ingin melihat Ibu apa saja yang Ibu terapkan, apa saja yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan observasi tadi. Untuk manajemen waktu, pada hal ini sudah pas dengan waktu yang ditentukan dalam pembelajaran. Yang kedua itu untuk pengerjaan soal atau tugas, siswa sudah banyak yang paham Bu dan mengerti, meski ada beberapa anak yang memang belum paham, tapi tidak semuanya, hanya ada beberapa, ada satu anak yang memang belum paham. Solusi Ibu nanti bagaimana ya seandainya ada salah satu anak seperti Ibu katakan tadi yang kurang paham? Apa Ibu punya strategi? Kalau untuk anak yang kurang paham itu, saya akan berusaha mengajar lagi, membuat gambar-gambar mengenai materi itu.
agar anak itu bisa paham dan harus menanyakan apa yang dia sukai, Bu. Oh iya, pasti seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena anak-anak di kelas kan bermacam-macam kayak apa namanya karakter, sifat, dan dalam menerima materi juga bermacam-macam. Iya. Ada yang cepat, ada yang Ada lambat. yang lambat. Jadi untuk anak yang lambat tadi Ibu akan mencoba memberikan beberapa strategi lagi kan. Iya. Jadi perlu pengamatan khusus untuk anak-anak ini. Saya yakin dan percaya Ibu bisa melakukan hal itu karena saya melihat Ibu dalam menyampaikan materi saja sudah tertata dengan rapi dan alokasi waktunya juga Ibu sudah tepat waktu. Saya yakin bahwa Ibu bisa menyampaikan tujuan pembelajaran itu dengan baik. Yang akan Ibu laksanakan, rencana tindak lanjutnya itu nanti seperti apa rencana Ibu? Kalau dari saya sendiri, saya akan menyusun SPP agar pembelajaran terarah, kemudian dan sesuai dengan jam mengajar juga, Bu. Ya. Kemudian itu saya juga menyampaikan atau mengonfirmasi bahwa siswa boleh menyelesaikan tidak hanya sama dengan yang dicontohkan oleh guru. Berarti begini ya Bu ya, seandainya Ibu memberikan soal matematika, beda contoh yang Ibu berikan kepada siswa, beda soal. Maksudnya contohnya Ibu hanya pakai cara satu, sementara kita kan tahu kalau matematika itu ada berbagai cara, intinya hasil akhir. Begitu ya Bu ya. Nah, jadi seandainya ada siswa nanti contohnya tidak sama dengan yang Ibu berikan tapi hasilnya sama. Ibu akan membetulkan. Ya, mantap. Itu namanya guru yang luar biasa, mempunyai kreativitas. Tidak terpaku pada satu contoh saja. Karena terkadang kita melihat ada beberapa guru saya perhatikan dia fokus dengan contoh soal itu saja. Akhirnya siswa yang berbeda cara dengan dia disalahkan. Padahal kalau untuk matematika itu hasil akhirnya juga kita lihat. Kalau memang hasil akhirnya sama, jalannya berbeda, itu juga bisa kita gunakan. Dari sini saya sudah melihat Ibu luar biasa sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya rencana tindak lanjut yang Ibu buat juga akan terlaksana dengan baik. Pembuatan RPP ini akan menjadi lebih tersusun lagi dan juga Ibu dapat memberikan segala solusi kepada anak-anak Ibu. Apalagi yang menjadi harapan-harapan Ibu ke depannya? Kalau harapan saya sendiri kepada siswa-siswa saya, semoga mereka bisa memahami apa yang diajarkan, kemudian bisa menjadikan mereka yang lebih baik lagi. Terutama untuk pembelajaran. Iya, terutama untuk pembelajaran, misalnya menghitungnya harus dikembangkan lagi di pengelolaan data ini ya Bu ya. Iya. Bagus, luar biasa. Terima kasih untuk waktu Ibu hari ini. Ibu sudah meluangkan waktunya melakukan observasi dan saya salut sama Ibu. Ibu sangat mantap sekali. Persiapan Ibu sangat luar biasa. Ibu sudah menyiapkan materi, media pembelajaran dengan bentuk pengolahan data dari kertas karton. Itu luar biasa Bu. Kreatif sekali Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya yakin dan percaya Ibu akan lebih semangat lagi dalam mengajar untuk membina anak-anak bangsa kita. Kalau begitu kegiatan refleksi pasca observasi kita akhiri sampai sini. Terima kasih ya Bu ya. Selamat siang.